إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada serangkaian bukit yang tidak terputus di jazirah Arab itu, membentang dari Yaman di selatan sampai ke Syam di utara. Kecuali ada satu bukit yang terpisah di antara rangkaian bukit-bukit itu. Bukit itu berada di kota Madinah, dan karena dia terpisah dengan yang lain menjadi gunung tunggal, maka dia disebut sebagai Uhud. Uhud sesuatu yang istimewa sekali bagi Nabi SAW, bagi para sahabat, dan bagi seluruh kaum muslimin. Sebab dalam sebuah riwayat Nabi menyebutkan bahwa gunung Uhud adalah di antara gunung-gunung yang ada di surga. Nabi SAW juga menyebutkan hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung ini mencintai kita dan kita mencintainya. Hadis ini memberi pengertian banyak hal, bukan hanya tentang Uhud, tapi bahwa benda-benda yang terlihat mati dalam pandangan kita, mereka juga punya jiwa. Sama seperti batu-batu yang memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau belum diutus. Nabi pernah menyebutkan inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Aku paling tahu tempat batu-batu di kota Mekah karena batu-batu itu dulu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi rasul. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi yang lain. Misalnya tentang batang pohon kurma yang dijadikan tempat bersandar Nabi ketika khutbah sebelum dibuatkan mimbar di masjidnya. Sewaktu Nabi mulai pertama kali menggunakan mimbar, batang kurma itu menangis karena berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah yang menenangkannya, turun dan menenangkan batang pohon itu. Lalu Nabi berkata kepada para sahabat, kalau aku tidak datang menenangkannya, dia akan tetap menangis sampai nanti hari kiamat. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama dari kalangan tabi'in, setiap kali bercerita kisah ini menangis. Sebab dia berkata, kita lebih layak untuk rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dibanding benda-benda itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Gunung Uhud punya sejarah yang sangat luar biasa dalam sejarah Islam. Hari ini kita coba menggali beberapa pelajaran yang terdapat dari peristiwa penting di Gunung Uhud, yaitu peristiwa yang terjadi pada bulan Syawal, tepatnya tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriah, ketika terjadi peperangan Uhud antara kaum muslimin dan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik tidak menerima kekalahan mereka di Badar, sehingga menyiapkan pasukan yang besar dengan persenjataan yang lebih lengkap menyerang Nabi SAW. Informasi intelijen sampai ke meja Rasul SAW, sehingga Nabi menyiapkan pasukannya di Madinah. Awalnya Rasul SAW menginginkan city war atau perang kota, karena kita lebih tahu tempat lorong-lorong dan jalan-jalan di mana kita bisa menyergap musuh. Tapi sahabat-sahabat muda sangat bersemangat karena mereka mendengar tentang kisah kemenangan yang heroik tahun lalu pada saat di Badar bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Mereka meminta kepada Nabi untuk keluar ke medan pertempuran. Mereka ingin merasakan pengalaman yang sama seperti yang dirasakan oleh 300-an sahabat yang ikut perang Badar. Sehingga Nabi pada akhirnya mengalah, masuk ke rumahnya dan menyiapkan diri untuk berperang di medan pertempuran khusus keluar kota Madinah.
Ketika Nabi sedang bersiap, beberapa sahabat senior mendatangi sahabat-sahabat muda ini dan mengingatkan mereka. Bisa jadi usulan mereka itu menyusahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para murid kepada guru sangat sensitif. Begitu pula mereka menghormati dan bagaimana mereka mengagungkan guru mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Nabi keluar dari pintu rumahnya, sahabat-sahabat itu kembali mencegat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, kami taat, engkau perintahkan kami tinggal di Madinah atau engkau perintahkan kami untuk keluar menuju medan pertempuran?" Nabi berkata, "Pantang bagi kami para nabi ketika sudah siap dengan pakaian perang untuk tidak pergi menuju medan pertempuran." Ini pelajaran tentang azam, tentang tekad yang kuat. Ketika kita sudah memulainya, maka kita harus menyempurnakannya sampai akhir. Rukun Islam yang kelima yang menyempurnakan seluruh identitas keislaman seseorang, yaitu haji, pun diperintahkan menyempurnakannya. Wa atimmul hajja wal umrah. Inilah makna kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Usahakan apa yang kita lakukan itu benar-benar terus kita sempurnakan sampai akhirnya dan tidak mudah terbelok oleh tujuan-tujuan lain. Singkat kata, sesudah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah dan para sahabat keluar dari kota Madinah. Sebenarnya feeling Rasulullah itu memang kurang baik. Sebab malam sebelumnya Rasulullah bermimpi ada sapi yang disembelih dan ujung pedangnya itu retak. Artinya sapi yang disembelih itu kaum muslimin akan menderita beberapa musibah, sedangkan ujung pedang yang robek itu adalah, yang retak itu adalah simbol ada kerabat dekatnya yang juga akan tertimpa musibah. Dan benar, perang Uhud kemudian berakhir dengan syahidnya 70 orang sahabat dan kebanyakan sahabat senior, termasuk paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sejarawan menulis perang Uhud ini sebagai kekalahan kaum muslimin. Tetapi beberapa pakar sejarah modern seperti Dr. Raghib As-Sirjani membantah hal itu. Sebab beberapa definisi tentang kekalahan ternyata tidak bisa diterapkan pada pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, kaum muslimin tidak ada satupun yang ditawan di perang Uhud. Sementara orang musyrik ya berbeda. Korban pun lebih banyak orang-orang musyrik. Selain itu, harta rampasan perang tidak ada sama sekali yang diambil dari kaum muslimin. Dan adat peperangan ketika itu, siapa yang menang maka mereka akan tinggal mendirikan tenda di tempat peperangan itu selama 3 malam untuk mengukuhkan dominasi mereka sebagai pemenang dalam peperangan tersebut. Ternyata Quraisy juga tidak melakukan itu dan pulang ke Mekah. Berarti kita menyebut perang Uhud ini apa? Kita menyebutnya seperti apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Imran Allah menyebutkan, "Wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fa bi idznillah wa liya'lamal mu'minin wa liya'lamal ladzina nafaqu." Dan musibah yang menimpa kalian pada saat berjumpa dua pasukan, Allah menyebutkan peristiwa perang Uhud ini sebagai musibah, bukan kekalahan. Tapi Allah menyebutkan musibah ini juga terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang musibah di Uhud ini besar sekali. Dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi mengalami luka batin dan luka fisik. Luka fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terkena pukulan di wajahnya sehingga membuat bengkok helm besi yang digunakan oleh Rasulullah menancap di pipinya dan tidak bisa dibuka. Hingga akhirnya datang seorang sahabat, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang berusaha membuka helm itu dan Nabi cedera di bagian giginya. Tetapi yang lebih parah lagi adalah luka batin Rasul SAW, karena di antara yang wafat pada hari itu adalah pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Kaum muslimin, biar kita faham tentang kedekatan Nabi dan Hamzah ini. Hamzah masuk Islam berselang 3 hari dengan masuk Islamnya Umar pada tahun 5 kenabian atau 8 tahun sebelum hijrah. Tetapi keislaman dua orang ini mengubah peta politik dan kekuatan di Mekah. Selain itu, secara kerabat beliau adalah paman Rasulullah sekaligus kawan main karena usia mereka tidak terpaut jauh.
Tapi yang lebih dekat lagi, Hamzah dan Rasulullah ternyata adalah saudara sesusuan, sama-sama menyusu kepada Thuwaibah sebelum Nabi menyusu kepada Halimatus Sa'diyah. Yang membuat Nabi semakin sedih adalah cara kematian Hamzah yang sangat tragis. Ini terbukti Nabi tidak bisa melupakan peristiwa itu sampai jauh hari setelah peristiwa Uhud berlalu. Untuk menggambarkan hal itu, mari kita lihat satu pemandangan yang luar biasa pada saat Fathu Makkah, di mana di antara yang datang masuk Islam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Wahsy bin Harb, seorang hamba sahaya yang dulunya membunuh Hamzah pada saat perang Uhud. Dia disuruh dengan iming-iming mendapat kemerdekaan, dan dia dapatkan itu karena dia berhasil membunuh Hamzah dengan menombak di bagian dadanya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hamzah datang, Wahsy datang kepada Rasulullah pada hari itu, 5 tahun setelah peristiwa Uhud. Ketika dia sudah bersyahadat, Nabi berkata, "Anta Wahsy?" Jadi kamu ini Wahsy? Wahsy terkejut dan berkata, "Na'am ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah." "Allazi qatala Hamzah?" Yang membunuh Hamzah, kata Nabi. "Iya ya Rasulullah, dulu pada saat jahiliyah." Lalu Nabi berkata, "Hal tastati'u an taghiba anni wajhak?" Boleh tidak setelah ini engkau tidak menampakkan wajahmu di depanku? Saudara, betapa menyedihkan peristiwa ini. Tetapi dia mengukuhkan banyak hal dalam kehidupan, bahwa nabimu adalah manusia biasa sepertimu. Artinya, ketika dia mengorbankan perasaan-perasaannya, dia terluka secara fisik dan secara jiwa. Dia juga merasakan kesedihan dan kesempitan karena persoalan-persoalan keluarga dan persoalan-persoalan keduniaan. Tapi segala penderitaan itu Nabi lakukan, Nabi jalani demi tegaknya agama Allah, supaya kenikmatan merasakan pesona tauhid di dalam hati kita ini benar-benar sampai pada hari ini. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi pada peristiwa itu juga mengajarkan bahwa memaafkan itu berbeda dengan melupakan. Karena itu kita benar-benar berhati-hati ketika kita menyakiti hati orang lain, menyakiti hati pasangan kita, menyakiti hati orang tua kita, menyakiti hati sesama mitra, menyakiti hati tetangga, menyakiti hati saudara-saudara. Mohon kita perhatikan baik-baik, sebab ketika kita menyakiti hati seseorang, orang lain mungkin memaafkan, tetapi keadaannya tidak akan pernah sama dengan sebelum kita menyakiti hatinya. Kita menyakiti hati orang lain itu seperti kita memotong lengannya. Dia mungkin memaafkan kita, tapi dia tidak bisa lagi memeluk kita. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak saat itu Wahsy tidak pernah berjumpa lagi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal keislaman Wahsy sangat baik. Pada saat Rasulullah sudah wafat dan kaum muslimin memerangi nabi palsu Musailamah al-Kadzab, Wahsy lah yang membunuh Musailamah. Lalu dia berkata, "Aku membunuh manusia paling baik ketika jahiliyah, yaitu Hamzah, dan aku membunuh manusia paling buruk, yaitu Musailamah al-Kadzab ketika aku sudah muslim." Saudara, terjadilah peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang musyrik pada saat perang Uhud itu. Nabi memperkenalkan strategi baru perang dalam barisan, sebab Nabi memilih lembah yang sempit antara Jabal Ainain yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Jabal Rumat atau Bukit Memanah, karena di situ Nabi menempatkan 50 pasukan terbaik yang memanah dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Pada awalnya yang keluar dari kota Madinah itu 1000 orang, tetapi 300 orang kaum munafik kemudian membelot kembali ke Madinah. Mereka berani melakukan itu, menampakkan jati diri mereka karena merasa kaum muslimin sedang berada dalam kelemahan dan kekalutan. Ini pelajaran penting yang kita dapatkan dari Al-Quran yang tadi kita bacakan di surat Ali Imran, bahwa musibah yang terjadi di perang Uhud di antaranya untuk mengetahui siapa orang-orang munafik, waliya'lamal ladzina nafaqu, untuk mengetahui siapa yang berada dalam barisan kaum munafik. Berarti ada satu hukum yang luar biasa dalam kehidupan sosial kaum muslimin. Jika orang-orang berani menampakkan identitas mereka memusuhi agama ini,
maka ketahuilah itu isyarat bahwa mereka melihat umat ini sedang berada dalam kelemahannya. Sebab kalau mereka melihat umat Islam ini sedang berada di atas kekuatannya, maka mereka akan sembunyi-sembunyi memusuhi umat Islam. Itulah mengapa ada orang-orang munafik. Kenapa? Karena merasa umat Islam lebih kuat, sehingga mereka memusuhinya, menyimpan penyakit di dalam hatinya itu secara diam-diam. Tetapi peperangan kemudian berjalan jauh dari harapan orang-orang musyrik. Nabi SAW menempatkan 50 orang di bukit memanah itu, di kalangan kaum musyrik. Pasukan utama di tengah dipimpin oleh Abi Sufyan, di sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, ahli strategi, di sayap kirinya dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. 3 pemimpin pasukan musyrik pada saat perang Uhud itu dengan izin Allah semuanya pada akhirnya masuk Islam. Pelajaran penting di sini adalah betapa ajaibnya perjalanan hidayah dalam kehidupan seseorang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang berlangsung sengit dan kaum muslimin dapat menguasai keadaan. Khalid bin Walid, sang ahli strategi itu, melihat kunci kekuatan kaum muslimin ini ternyata ada di Jabal Rumat atau di bukit memanah itu, sehingga dia berkali-kali mencoba untuk menaklukkan itu. Nabi SAW dari sejak awal telah perintahkan kepada pasukan Abdullah bin Jubair untuk tidak meninggalkan Jabal Rumat apapun yang terjadi. Kalau kalian melihat kami memperoleh kemenangan, atau kalian melihat burung-burung pemakan bangkai turun untuk memakan bangkai-bangkai kami, kalian jangan turun kecuali ada instruksi dariku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika kaum muslimin sudah berada di ambang kemenangan dan orang-orang musyrik mundur untuk kembali ke Mekah, kaum muslimin memungut harta-harta rampasan perang ghanimah yang ada di arena pertempuran. Pada saat itulah beberapa orang tergoda untuk turun dan ikut mengumpulkan ghanimah atau harta rampasan perang itu. 40 orang dari 50 itu berlari turun untuk mengejar harta rampasan perang itu sambil berteriak, "Al-ghanimah, al-ghanimah!" Harta rampasan perang, harta rampasan perang. Abdullah bin Jubair selaku pemimpin sudah mengingatkan mereka, bukankah Rasulullah sudah mengatakan kita jangan meninggalkan bukit ini apapun yang terjadi? Mereka berkata, itu kalau dalam keadaan perang. Sekarang perang sudah selesai. Begitulah perilaku siapapun yang mengingkari hadis Nabi SAW, mengingkari perintah Nabi SAW. Selalu mereka menggunakan alasan-alasan, padahal perintah Nabi SAW sudah sangat terang. Dari kejauhan, kaum musyrik ketika mundur ke arah Mekah itu, Khalid bin Walid melihat Jabal Rumat kosong. Maka dia ajak pasukannya untuk memutar, berbalik arah. Lalu kemudian mereka dapat menguasai itu, dan pasukan utama kaum musyrik kembali dapat bertempur menghadap kaum muslimin, sehingga terjadi kekacauan yang luar biasa. Lalu syahidlah 70 orang, dan kebanyakan dari mereka bukan yang lari dari bukit Rumat itu, bukan bukit memanah itu, bukan, tapi sahabat-sahabat utama yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, ini musibah terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai umat ketika mengkaji sirah nabawiyah, pengalaman perjalanan hidup Nabi SAW, kita berusaha melihat hikmah-hikmah apa dari musibah ini. Apa musibah paling besar yang terjadi di perang Uhud? Apa? Gugurnya 70 orang sahabat utama. Apakah itu musibahnya? Bukan. 70 orang itu adalah pilihan Allah. Syahid adalah cita-cita tertinggi kaum muslimin. Justru mereka adalah pilihan-pilihan. Wattakhadha minkum syuhada, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran itu. Kekalahan atau musibah yang terjadi menimpamu itu, perang yang kalian merasa berat itu, orang-orang musyrik juga merasakan berat. Tapi bagi kalian, Allah justru ingin memilih siapa yang layak memperoleh syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat banyak yang meninggal dunia dalam peperangan membela agama Allah, saudara kita yang ada di Gaza pada hari ini, mereka tidak dapat musibah, mereka mendapat pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita luput dari itu. Walaupun ada instrumen dari Nabi SAW, siapa yang bercita-cita mati syahid, benar di dalam hatinya, jujur di dalam dirinya, maka Allah akan mencatat pahala itu walaupun dia meninggal dunia di atas dipan tempat tidurnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibahnya bukan di situ.
Musibahnya adalah bagaimana kaum muslimin tidak taat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid, apa yang dilakukan oleh para asatis, apa yang dilakukan oleh para pegiat-pegiat dakwah, ingin mengingatkan kita semua, sama-sama mengingatkan untuk jangan pernah pergi dari seluruh aturan-aturan Rasul SAW dalam hidup ini. Bukan hanya dalam urusan perang, dalam urusan apapun. Engkau mengambil keputusan dalam urusan keluargamu, lihat bagaimana petunjuk Nabi tentang hal itu. Engkau memutuskan memilih atau menolak satu bisnis, lihat bagaimana tuntunan Rasul SAW di situ. Engkau bekerja, engkau mendidik anak, engkau melakukan apapun, perhatikan apakah ada yang bertentangan dengan perintah Nabi SAW atau tidak. Sebab dari perang Uhud kita juga belajar bahwa sebagian kecil bermaksiat kepada Rasulullah, maka musibahnya menimpa seluruh kaum muslimin. Kita kalau taat kepada Rasulullah SAW, maka seluruh janji Allah kepada kaum muslimin, termasuk kemenangan, termasuk kemudahan menghadapi musuh-musuhnya, pasti ditepati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika datang utusan dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang berperang melawan musuh-musuh Islam di Persia, datang ke Madinah menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, melapor kemenangan mereka. Umar bin Khattab sujud syukur. Setelah beliau sujud, dia bertanya kepada utusan itu, kapan kalian memperoleh kemenangan? Utusan itu menjawab, ketika matahari terbenam. Kapan dimulai peperangan? Pada saat awal waktu duha. Tiba-tiba Umar menangis. Utusan itu berkata, ya Amirul Mukminin, aku datang membawa berita kemenangan dan engkau menangis. Umar berkata, seharusnya yang hak tidak selama itu membutuhkan waktu untuk mengalahkan yang batil, kecuali karena dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Saudaraku, ada satu kaidah penting untukmu, bahwa Allah mustahil tidak menepati janjinya kepada kita. Mustahil. Zawalul kauni ahwanu 'ala Allah min an la yuhaqqiqa wu'udahu lil mu'minin. Hancur lebur alam semesta ini lebih mudah bagi Allah daripada dia tidak menepati janjinya kepada orang-orang beriman. Tapi kita memang beribadah bukan untuk menguji janji Allah, bukan. Beribadahlah di atas keyakinan bahwa segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti dia akan tepati. Ini cara hidup yang mendatangkan ketenangan yang luar biasa. Misalnya, ketika Nabi berjanji dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada Abdullah bin Abbas waktu beliau menasihatinya, ihfazillah yahfazak, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan engkau dapati selalu ada di depanmu. Apa makna hadis ini? Makna hadis ini, kita diminta oleh Nabi SAW tidak usah repot-repot memikirkan banyak hal dalam hidup kita ini. Menjaga harta kita, menjaga anak-anak kita, menjaga usaha kita, menjaga pekerjaan kita, menjaga karir kita. Tidak. Tugasmu satu saja, menjaga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat engkau sudah berada di atas track itu, keluargamu engkau bawa di atas track itu, maka Allah yang akan menjaga semuanya. Jangan pernah lupa, kota Mekah yang dikunjungi setiap waktu oleh jutaan kaum muslimin itu menjadi saksi tentang kemewahan menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kota itu belum berpenghuni, datanglah Nabi Ibrahim, diperintahkan oleh Allah untuk menempatkan istrinya Hajar dan Ismail, putranya yang masih bayi itu. Ibrahim setelah menempatkan keluarganya diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke Baitul Maqdis, kembali ke Palestina, karena itu adalah wilayah kerja dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara, ketika Nabi Ibrahim pergi meninggalkan istri dan anaknya itu, Hajar adalah perempuan biasa dan Ibrahim juga manusia biasa. Hajar berkata, Ibrahim, apakah engkau benar-benar tega meninggalkan istri dan anakmu di negeri yang tandus dan tidak berpenghuni ini? Ibrahim alaihissalam jangankan menjawab, menoleh pun Ibrahim tidak berani. Dan dia terus melangkah, menguatkan hatinya. Tapi Hajar mengulangi pertanyaan yang sama dan Ibrahim masih melangkah. Sampai 3 kali Hajar menanyakan itu. Hingga akhirnya Hajar berkata dengan perkataan yang harus menjadi warisan bagi kita semua sampai kita meninggal dunia. Hajar berkata, Allahu amaraka bihadza. Apakah
Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini. Ibrahim baru menoleh dan berkata, iya, Allah yang perintahkan aku. Maka Hajar berkata, hukum kehidupan penting sekali yang dapat menimbulkan ketenangan yang luar biasa di dalam diri siapapun yang beriman kepada Allah. Hajar berkata, kalau begitu Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami. Asal engkau memastikan bahawa dirimu berada di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Rizkimu datang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Engkau memperlakukan orang-orang di dekatmu seperti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Allah mustahil menyia-nyiakan kehidupanmu. Cukup fokuskan dirimu menjaga syariat Allah, menjaga aturan Allah, menjaga ketentuan-ketentuan Allah, dan biarkan Allah yang Maha Kuasa, yang mengatur seluruh kehidupan ini, yang menjaga seluruh pernak-pernik kehidupanmu. Semoga khutbah ini bermanfaat, memberikan kemewahan tauhid yang sesungguhnya di dalam diri kita semua. Barakallahu li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله أجمعين وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting lain dari peristiwa Uhud ini adalah bahaya cinta dunia. Dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang yang ingin menggenggam dunia sanggup melepaskan akhiratnya. Saudaraku, renungkanlah hadis Nabi SAW tentang nilai dunia ini. Ketika beliau berkata, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syurbata ma." Kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun seperti sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak mungkin memberi orang kafir minum dari dunia ini walaupun seteguk air. Subhanallah. 71,11% permukaan bumi ini adalah air. Kalau dunia itu ada nilainya seperti sebelah sayap nyamuk saja, orang-orang kafir tidak diberikan oleh Allah minum. Tapi kenapa orang-orang kafir dapat minum, makan, menikmati kehidupan ini? Allah ingin menyebutkan bahwa tidak ada nilainya dunia ini. Dan mulai hari ini tenangkan hatimu dengan mengingat satu hukum penting dalam kehidupan. Jika Allah memberikan satu nikmat kepada orang mukmin, orang taat, tapi nikmat yang sama juga Allah berikan kepada orang kafir, kepada orang-orang ahli maksiat, berarti nikmat itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan harta kepada Nabi Sulaiman, tapi Allah juga memberikan harta kepada Qarun, berarti harta tidak ada nilainya. Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Daud, tapi Allah juga memberikan kekuasaan kepada Fir'aun, berarti kekuasaan tidak ada nilainya. Mana nikmat yang bernilai? Yang hanya Allah berikan kepada orang-orang mukmin sejati. Hati yang tergerak untuk sholat malam, bangun di sepertiga malam terakhir, itulah nikmat yang bernilai. Hati yang terniat untuk berinfak, membantu saudara kita di Palestina, itulah nikmat yang bernilai. Engkau merasakan kenikmatan taat, tawakal, berhusnuzan kepada Allah akan seluruh takdir-takdir hidupmu. Itulah nikmat yang bernilai, karena Allah cuma berikan kepada orang-orang mukmin sepertimu, insyaallah. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك مكارم الأخلاق لنا ولأزواجنا ولذريتنا أجمعين يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ
tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.